Saat ini kita akan memulai kegiatan kita. Kegiatan kita ini pada saat ini adalah rangkaian dari acara kegiatan in-house training proses pembelajaran guru di sekolah untuk SMKPK baru penyelenggara IKN Mandiri berupa program SMK Pusat Keunggulan skema gelar baru. Kemudian yang saya hormati Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh unsur pengawas Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang kepada Bapak Harmis Dayadi di SMK 1 Orang Tua. Kemudian yang saya hormati Dewan Guru dan staf pelaksana ataupun administrator yang ada di SMK 1 Orang Tua. Dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan orientasi kebijakan program SMK Pusat Keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Kami selamat di Menalatai, Salam Satu Perindu Berlimpah, Adik Ketelinu, Bersama di Surga, Sengap Beribata. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Laren Ketua. Yang pada saat ini saya lihat ada beberapa wakil. Pak Rabinya tidak ada, saya tanya tadi. Padahal saya sangat mengharapkan kepala sekolahnya ada, tapi kepala sekolahnya juga di Gembleng di pusat. Nah. Baik, Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang saya hormati, guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan. Yang lebih saya banggakan karena saya bisa duduk di sini untuk bersama-sama dengan kita semua. Itu kata orang rezeki saya. Ya. Di samping itu nanti boleh saya cari-cari HP saya tinggal di mobil. Jadi tolong di foto yang banyak-banyak untuk keperluan saya juga. Pertanyaan saya sampai ke berapa Pak Penitia? Sampai 14.30. Setelah itu pulang. Oh, diskusi. Baik, Bapak Ibu, saya ini orang dari Ampa, itu yang saya bilang saya bangga. Kemarin waktu saya tugas dinas Kalimandau, dihubungi oleh Pak Kabid untuk segera berdasarkan disposisi oleh Ibu Kadis, katanya segera ke SMK Laren Ketua. Saya jawab langsung, nggak bisa Pak, saya lagi dinas Kalimandau. Pak, pikirlah, kenapa bodohnya saya? Baca pun dulu, setelah dibaca, minta pendampingan sebagai narasumber dari dinas. Saya lihat jadwalnya sendiri. Langsung saya ada narah hubungnya, saya lihat Pak Ilianus, saya telepon. Pak, bisa nggak saya itu ditukar? Hari Jumat ke hari Sabtu ke hari Kamis? Bisa. Nah, karena orientasi SMKPK. Kalau sejarahnya di Dinas Pendidikan itu hanya ada dua yang bisa menyampaikan ini. Satu, Pak Iwayan Sarman. Saya menggeluti ini dari tahun 2020. Satu-satunya SMK COE pada saat itu, Central of Excellence. SMK Negeri 4 Palangkaraya, saya pembinanya. Juga di Diklat. Setelah itu 2021, 10 hari saya masuk di Komite Pembelajaran di SMK Negeri 2 Palangkaraya, SMKPK. 2022 ditarik lagi, saya diminta di SMK Negeri 3 Palangkaraya. 10 hari lagi. Seperti yang Bapak Ibu rasakan yang 7 orang kemarin. Yang merdeka itu kan mulai dari diri kan sampai aksi nyata. Jadi bukan hadir duduk kayak sidang DPR, duduk nanti tanda tangan duit, bukan itu, banyak biarnya. Nah, di Kalimantan Tengah itu di Kapuas ada 1 Pak Anang, karena ada SMK 3. Kalau Kapuas sekarang masuk SMK 2 Pak Anang juga pembina. Jadi pengawas pembinaannya itu di dalam Komite Pembelajaran. Nah, itu Ibu Bapak ya. Yang saya banggakan karena mendengar SMK Negeri 1 Laren Ketua dapat SMKPK. Yang penting pusat keunggulan dulu. Mau seperti apa ke belakang, itu jangan tergantung orang, tergantung kita di dalam ruangan ini. Jadi jangan tergantung kepala sekolah, tergantung anggaran, tergantung kita. Mau tidak, dan saya kasih tahu, tidak ada duitnya. Lalu kata yang lain itu, mampar kali. Memang bantuan itu, dampaknya itu ada dalam bentuk diklat-diklat. Kemarin saya panggil kepala sekolah, termasuk kepala sekolah tadi. Pak, mau nggak ke Mispar 10 hari? Aduh, kulit kemudian. Jadi nanti ada reskilling, upskilling untuk guru-guru. Siap-siap tuh Bapak, dapat 140.000 sehari uang saku. Lebih dari itu saya nggak tahu. Jadi itu yang saya bilang, meninggalkan anak istri, meninggalkan anak suami, bukan cari duit, cari ilmu untuk membangun anak bangsa ini supaya dibersiapkan lebih baik. Baik Bapak Ibu, ini kebijakan program SMK Pusat Keunggulan 2022-2023. Saya hanya penyanyi. Jadi ya, kalau perkenalan harus saya dikenalkan, saya ini sudah ada di situ nama. Kalau nomor HP ada 0812 50 73 527, tanya dengan Pak Ilianus. Setelah itu di dinas itu sama nasib kita. Kalau kata orang ada I, ada K itu ya berdampaklah menurut saya yang namanya politik itu. Kalau dipakai orang syukur, makanya saya bilang ini rezeki.
di dalam ini sudah berperan optimal tidak? Jangan nanti itu gara-gara kepala sekolahnya keluar terus. Jangan. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan? Kalau memahami ini penggerak untuk SMA, PK untuk SMA. Nah ya, karena selama ini tujuan mencapai tujuan pendidikan nasional ini kayaknya belum. Makanya itu terus. Kalau visi-visi gubernur kan jilid 1 Kalteng berkah, jilid 2 apa yang tahu? Nah, tidak mengikuti Kominfo Kalteng. Itu kan dibuka, ada di IG. Kalteng semakin berkah, tambah semakin. Kita ini mendukung mencapai tujuan pendidikan dan Kalteng semakin berkah. Itu visi-visi gubernur. Ini kan kalau mulai dari diri TK kan. Apa yang Anda ketahui tentang sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan itu? Silakan, supaya jangan saya sendiri yang bicara. Ini kan satu ruangan. Kalau 1, 2, 3 menjelaskan nanti semua cocok, tutup aja Pak. Kan sudah pintar semua, sudah paham tujuan saya tadi sudah nyampe itu. Nih, yang ini kan sudah nyampe. Hanya yang belum sampai di sini berperan secara optimal. Berarti pemahamannya di sini sudah masuk. Kalau di kurikulum implementasi kurikulum Merdeka kan pemahaman itu sudah komplit. Beda pemahaman C2 di kurikulum ke-13. C2 baru pemahaman. Gimana? Adakah yang mewakili? Semua benar. Jangan takut menjawab. Karena kenapa? Karena Merdeka. Kalau saya kan ada pengawas tetap, Anda tahu pengawas kalian. Bu, mana RPP-nya? Mana apa? Ini belum ya? Modul ajarnya. Ini. Bu, salah nih. Gak bisa. Begitu juga dengan murid. Karena Merdeka. Kalau itu punya kemampuan dia, karakteristik dia, kemampuan dia, ya sudah. Artinya, oh guru ini baru level ini. Jangan maksa-maksa. Mau buat program. Yang penting, besok ibu bapak ngajar, ini lupa yang mau saya ajar besok. Kan ada ini mudah. Modal ajar di PMM ada ya. Matematika, mata apa dokumen ini, lalu dibuka, datang pengawas, mana modal ajarnya ini, mana RPP ini. Boleh saya masuk kelas? Gak boleh Bu, saya lagi belum siap. Kenapa nggak siap? RPP-nya sudah 3 bulan ikut. Artinya, saya mengintip banyak administrasinya lengkap karena untuk naik pangkat, tetapi ngajar enggak sesuai dengan RPP. Penyakit kita. Saya banyak ke daerah-daerah. Aku bolas ke lingkungan. Kita buka saja, duduk di sini. Coba kalau ibu jelaskan, ibu mulai mengajar sampai menutup pekerjaan. Aku yang pegang RPP, sesuai enggak? Kunci jawaban. Kalau tidak sesuai, artinya dia itu suka-suka. Titip buku lah, anak-anak diskusi, ibu lagi ke warung. Gitu. Makanya perannya itu tadi yang ditekan. Baik, tidak ada yang mewakili ya? Benar semua. Ya paling tidak, ibu bapak di sini belum sempat baca karena perlu literasi. Kok bisa juga jawab SMK PK menurut Anda? Nanti salah konsep dengan direktorat. Paling tidak itu kalau di PMM sudah buka, oh pernah buka rasa-rasanya seperti ini. Nah, kalau memang lain dari punya orang, itu tampak kabur. Baik, tidak apa-apa, tidak ada yang salah di antara kita. Ini SMK Pusat Keunggulan itu adalah sebuah program. Sekarang ini program ada dulu SMK kecil, hilang SMK kecilnya, itu nama proyek. Ada SMK PK, ada COE, hilang COE, muncul PK. Bertujuan untuk terimplementasinya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu. Program keahlian tertentu, bukan SMK-nya. Kalau di sini Pak, program keahlian apa yang dikembangkan? Agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Ah, itu. Jadi pertambangan tidak masuk lagi. Jadi yang dapat proyek pengembangan yang itu nanti. Bagaimana nasib program keahlian lain? Bagaimana Bu? Wah hebat Ibu, sambil terkejut menjawab. Ibu siap, itu namanya. Kalau terkejut saya nggak saya jawab. Betul. Nanti dari agrobisnis itu mengimbas ke program studi yang lain, program keahlian. Jadi ini
agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Jadi dianggap lagi belum maksimum kualitas dan kinerja. Jadi ini pilot project, sehingga diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha industri atau duta, serta menjadikan SMK rujukan yang memiliki penyimpanan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK lain. Itu ada permennya. Nah, jadi harus diimbas. Kalau ilmu itu dipegang Anda, mati di tangan Anda sendiri, nah, habis. Nggak diimbas, nggak dibagi. Ya. SMK PK nantinya akan menjadi sekolah penggerak guna mempercepat peningkatan kapasitas, kualitas guru, kualitas pembelajaran seluruh Indonesia untuk mewujudkan SMK yang terselenggara dengan pengelolaan bisnis kolaborasi nyata dengan terbitan dunia usaha industri kerjasama secara menyeluruh dan berkelanjutan. Saya nggak tahu di SMK Raden Betul ada nggak kemarin dipanggil untuk diklat penyelarasan tersebut? Ada? Nah, saya bilang dengan Pak Kabid, saya dari dulu nggak ada yang buat program pelatihan penyelarasan kurikulum. Tidak. Sekolah ini tidak ada bedanya dengan SMA. Jadi tugas kita di dalam ruangan ini, bagaimana caranya menggait dunia usaha industri untuk bermitra. Nih, secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kalau pusat itu menuntut kepala sekolah, jangan nanti, kamu kan wakil humas, cari sana, aku aja tukang tiket. Presiden itu berangkat ke negara-negara itu mencari kolega kolaborasi itu. Setelah ada kesepakatan, nanti berangkat ke Cina. Misal hubungan bilateral, multilateral untuk menindaklanjuti MOU yang sudah disepakati oleh kedua negara. Artinya, kepala sekolah ini datang ke kapal tambang sana. Gimana ini? Oh, nanti siap beres. Kalau beres ya, nanti anak buah staf saya yang datang. Baru ditindaklanjuti. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan. Makanya ini mumpung saya ngomong kepala sekolahnya enggak ada. Kenapa kepala sekolah itu tidak mengajar? Karena tugasnya itu ada 5. 5 itu kemana kau susi? Kemana kau susi itu? Kepribadian, manajerial, kewirausahaan, jadi supervisi dan sosial. Jadi kalau kepala sekolah tidak pernah supervisi Anda, berarti tidak pernah menjalankan tupoksinya. Makanya saya tidak mau jadi kepala sekolah. Enak jadi pengawas, tukang awas. Anggaran berbasis refleksi diri. Disinilah nanti itu perencanaan berbasis data, refleksi dari diri sekolah. Nah, guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Setelah PK nanti 1 tahun, harapannya ini di atas level. Jadi dia masuk level 4. Jadi sekolah itu sudah aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, berpusat pada murid, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Guru dan kepala sekolah melakukan penyimbasan. Ini nanti sampai enggak kira-kira? Memang materi ini Pak tulislah hari pertama. Kalau sekarang masih, karena kalian sudah tahu. Karena langkah-langkah yang selanjutnya ini kan selalu ada ini program kebijakan untuk memperbaiki kondisi. Lalu seperti itulah yang dikatakan dengan SMK pusat keunggulan. Karena yang lain-lain itu biasa. Nah, kalau dia unggul, dia sudah di atas level yang diharapkan. Nah ini, kalau sekolah penggerak, dia sebagai katalis untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia. Pengembangan hasil belajar secara holistik, SDM yang unggul. Jadi diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Gambaran akhir adalah hasil belajar di atas level yang diharapkan, lingkungan belajar nyaman, inklusif, dan menyenangkan, pembelajaran berpusat pada murid, refleksi diri, pengimbasan perencanaan program, anggaran, sekolah melakukan pengimbasan. Yang tadi, yang ini, nih. Jangan pikir susahnya lah. Yang penting Anda tahu. Sama ini kan beragama semua. Ada Muslim, ada Nasrani. Ke surga itu ada yang nggak tahu. Tapi tetap jangan nabrak. Berselingkuh masih, korupsi masih, minum mabukan masih. Oh itu. Kan tahu itu tidak akan masuk surga. Jadi simpel. Kalau kan sudah tahu kunci sama ini. Sama. Yang penting kesan pertama penuh pesona. Selanjutnya terserah Anda. Merdeka belajar arah perubahan sistem pendidikan di masa depan. Kondisi sekarang ini
Jadi kita lihat dari ekosistem, guru, pedagogik, kurikulum, dan sistem penilaian. Ini kan? Sekarang belajar sebagai kewajiban. Yang diharapkan ke depan, belajar itu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ini PR. Makanya saya tidak berani jadi guru. Jadi kalau menurut saya rombak sampai ke perguruan tinggi, bagaimana cara mengajar yang menyenangkan itu? Karena belum tentu orang bisa senang. Ini ya. Setelah itu, sistem yang tertutup, para pemangku kepentingan dengan sistem mereka sendiri. Ini ya. Ini sekarang hasil pengamatan. Kalau mau ketemu wakil atau bendahara, cepat-cepat tutup buku. Begitu. Takut ketahuan. Mana duit kalian? Jangan cuma bilang nggak ada. Nah ini. Guru sebagai penyampai informasi pengetahuan untuk guru. Itu katanya yang sekarang. Nah diharapkan nanti guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kemarin sudah disampaikan dari Bispar. Kalau menyampai itu banyak caranya ya, betul. Ini fotokopi, baca sendiri, sampai sudah. Kan ini guru sebagai penyampai informasi pengetahuan. Upskilling namanya. Jadi upskilling itu meningkatkan skill yang ada. Jadi di dunia usaha industri. Dan seterusnya berapa Pak? Karena besi jam. Ini masalahnya biar cepat lewat. Nah ini pedagogiknya berbasis konten melakukan penilaian pendekatan satu ukuran untuk semua. Nah ini nanti pedagogiknya berbasis kompetensi dengan nilai kurikulum dan penilaian pendekatan berbasis individu berpusat pada siswa. Kan sudah itu. Jadi ceritanya Rianus nanti kalau pada punya aku sudah lengkap, ada yang kurikulum operasional satuan pendidikan sudah ada, tinggal kalian berubah namanya. Ketika ada pengawas, mana hasil Nina? Orang kadang melihat baca dalam, oh salah ini Pak, terlalu. Dan saya bilang dengan binaan saya, tidak ada sekolah yang tidak punya kurikulum. Kalau tidak ada ilegal namanya berarti dia melaksanakan pembelajaran tanpa dasar hukum. Ulah aja RPP ke itu, modul ajar ada. Ketika diberi ini di mana yang diulung salah menurut Sophia tuh ya menurut Sophianya yang membaiki jaga menengah, habis itu jadi tahunan. Nah kalau tahun ini belum terrealisasi, tahun depan itu. Setelah itu sistem penilaian bersifat sumatif menghukum standarisasi penilaian. Nah di sini penilaian bersifat formatif dan mendukung. Penilaian berdasarkan portofolio sama. Jadi formatif dan sumatif tetap ada sumatif itu di PK. Jadi formatif itu nanti untuk mengukur kemampuannya hari-hari. Pada akhirnya nanti jadi sumatif. Belum saya berbicara rapor. Nanti ini dikonversi dari kualitatif menjadi kuantitatif. Kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi dari ABC nanti dari baik sedang dan baik sekali itu dirubah menjadi bentuk angka. Itu kalau diundang saya bisa saya jelaskan, tapi bayarannya lain lagi. Nah, oleh menyampaikan program ini harus tahu semua yang dikerjakan kalian yang 1 minggu itu. Sampai modul ajar saya harus bisa mengarah dari sini. Jadi tidak bisa orang menyampaikan ini kalau dia nggak tahu proses sampai endingnya. Anggap itu pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi itu jangan dianggap sembarangan, orang yang tahu mulai awal sampai berakhir. Itu ya. Baik. Orientasi program SMK Pusat Keunggulan adalah katalis perwujudan visi-misi pendidikan Indonesia. Nah, lulusan SMK berkarakter belajar Pancasila dan bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan. Ini kita sepakati, Ibu Bapak. Saya sering protes. BMB, ada 14 sekolah umum, guru-guru. Kalian harus kuliah. Kita itu tidak mengharuskan kuliah. Kalian itu harus bekerja. Karena SMK harus berwirausaha. Kuliah itu nomor 3. Kalau yang duit. Ini, jadi BBM dirubah dari BMB. Jadi BMB itu bekerja, melanjutkan wirausaha. Ini BBM, bekerja, berwirausaha, melanjutkan. Karena masuk SMK ini orang menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu bukan akademiknya, bisa ekonomi sosialnya kurang sehingga dia tidak mampu untuk
lanjutkan kuliah. Makanya banyak anak-anak SMK itu sukses karena dia punya kemampuan skill tinggi, akademik tinggi, tapi dia implementasi ke praktek. Jadilah dia orang hebat. Kalau di desainer itu banyak meracik makan minum itu buat kafe dan sebagainya juga sama. Nah, ibarat di sawit itu ya, yang biasa 5 kilo dia racik dikasih pupuk menjadi 20 kilo dijual. Paten gol itu kan itu hasil penelitian anak-anak. Nah, jangan-jangan nanti ada, ini kan agrobisnis ya. Nanti lombok yang biasa orang panennya 1 kilo di SMK dari ketua 5 kilo 1 pohon. Bagaimana ramunya? Itu anak-anak SMK yang diharapkan. Penguatan kapasitas SDM, ini yang pertama, penguatan kepala sekolah. Nah, itu yang harus bilang, penguatan kepala sekolah, pengawas, guru melalui pelatihan, pendampingan untuk melanjutkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja. Pembelajaran kompetensi, siap kerja dan bakat kerja, penguatan kompetensi dilakukan bersama dengan dunia usaha, dunia kerja. Aku kan tahu di mana-mana yang berusaha itu mencari dunia kerja yang mau bekerja sama dengan sekolah. Itu ya. Meningkatkan kualitas dan kegunaan sarana prasarana, bantuan sarpras, peningkatan ruangan, alat praktik, infrastruktur, dan pembangunan TEPA. Itu tunggu Pak, akan nanti siapkan tempat pembangunannya. Jadi tahun kedua, tahun pertama ini tahun kedua mungkin itu yang diurus oleh kepala sekolah. Ini kan komunikasi terus-terusan nanti. Dan itu pertanggungjawabannya kalau saya melihat yang sudah itu pakai akun semua. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, bakar nanti. Kalau bakar, stop. Kalau lambat, bisa laporan. Meningkatkan kualitas dan kegunaan sarana prasarana, bantuan, sarana praktek, ruangan, sudah tadi. Ini meningkatkan kerjasama dengan Pemda, koordinasi dengan Pemda. Itu bisa terjadi di Pemda provinsi. Kalau ini sulit ya, itu tapi jangan sampai tidak berkoordinasi. Pendampingan kerjasama. Nah, itu Ibu Bapak. SMK Pusat Keunggulan yang baru yang mendapatkan skema pemadanan tersebut. Tugas tanggung jawabnya ini memberikan pelatihan, arahan, tempat konsultasi, lalu menyusun laporan pendampingan. Jadi ini orangnya, sasarannya 7 orang ini. Jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kepala sekolah, guru umum 1 orang, 2 orang guru kejuruan, 1 orang BPPK. Karena BPPK sekarang sudah diharapkan mengikuti di pelatihan itu ada programnya, supaya nanti murid sudah terarah, bahkan asesmen diagnostiknya nanti harapan di guru BPPK. Pendampingan dilakukan. Ini penguatan kerjasama dengan dunia usaha industri dan kapasitas SDM. Penguatan substansi berbasis dunia kerja. Penguatan implementasi kurikulum merdeka. Ini yang dikatakan tadi oleh perguruan tinggi yang sudah ditunjuk dari Bengkulu ya. Nah ini, Bandar Lampung. Jadi berperan sebagai coach. Jadi artinya pelatih. Jadi mereka melatih di sini. Ini dari mitra dari dunia kerja, pendampingan kepala sekolah, guru, memastikan substansi dunia kerja dalam pembelajaran di SMK. Karena ada penyelarasan tadi. Penguatan implementasi kurikulum nanti didampingi dari Pispar. Antara lain kemarin kan ada datang dari Pispar dan seterusnya nanti. Ini alur rangkaian penguatan PIP-nya. Binteknya di sini, bimbingan bagi perwakilan PP. Lalu ini IHT yang diselenggarakan di Dispas. Lalu kita masuk di sini. Kemarin kan 7 orang di sini 10 hari. Sekarang kita di sini pelatihan bagi sekolah. Ini kan kemarin di sini yang tadi. Ini sekarang di sini. Pelatihan dilakukan oleh komite pembelajaran bagi guru kelas 10 dan kelas 11 lainnya di SMK tersebut. Nah, kedepannya ini pendampingan. Jadi pendampingan implementasi daripada pembelajaran.
bagi sekolah dan nanti juga diimbas kalau ada SMK yang sesuai untuk diimbas. Ini skema lanjutannya. Ini kan tentatif ini. Tentatif ini sesuai, ini kan rencana mereka. Terima kasih. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Karena ini programnya 3 tahun. 3 tahun. Itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Bagi kepada ibu yang ingin bertanya, persilakan. Ayo, Pak Edi, atau apa itu yang lain yang akan bicara dulu di situ? Sekolah kami ini ada masuk program pusat keunggulan. Gimana Pak seharusnya kan DUDI ini Pak kan di SMK ini sudah punya mitra masing-masing. Nah mungkin ada baiknya dinas hanya memfasilitasi sekolah untuk penyelarasan ini agar penyelarasan itu disesuaikan dengan jurusan yang ada di sekolah dengan DUDI yang sudah menjadi mitra kerjaan. Yang di sana kan misalnya ATP diselaraskan di provinsi, tetapi kembali ke sekolah masing-masing ternyata jurusan dan DUDI-nya itu di lingkungan sekolah SMK itu berbeda. Nah mungkin saya mohon tanggapan dari Bapak tentang DUDI itu dengan mitra sekolah. Apakah harus dilaksanakan di sekolah atau dinas yang melaksanakan? Karena pemahaman saya ketika dilaksanakan di dinas sana belum tentu kondisi SMK itu dengan DUDI yang di sekeliling sekolahnya itu sama. Jadi mohon pencerahannya Pak tentang DUDI yang penyelarasannya yang bagaimana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk tetap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi saya mungkin lebih kepada curhat aja Pak, ke Bapak dan nanti minta tanggapannya. Nama saya Karyani, saya adalah guru produktifnya di jurusan lain, kebetulan di akuntansi, dan guru normatif untuk semua jurusan kebetulan karena saya juga sertifikasinya di sejarah Indonesia. Panitia ini saya dibawa di salah satu bagian kepanitiaan di bagian pengadaan barang Pak. Ketika perangkat aja yang seperti saat ini sedang kami lakukan penyiapan perangkat aja, kemudian apa lagi yang bisa kami lakukan Pak supaya program ini jangan sampai gagal? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai kata kita juga andai Pak, program ini gagal di satu program ini, bisakah nanti sekolah ini mengusulkan program lain lagi untuk ikut kegiatan ini, misalnya BSM misalnya, atau akuntansi atau jurusan yang lain Pak? Bisa tidak seperti itu? Saya rasa itu saja yang PKI adalah aparatur namanya SMK dari pusat keunggulan. Nah tentu ada mungkin dalam semua ini ada produk atau ada keunggulan yang harus ditampilkannya sehingga berbeda dari yang lain. Bagaimana arahan atau penyerahan sehingga apakah memang kita harus menentukan satu produk itu atau tidak usah? Kita mengenai pembelajaran saja atau apa gitu Pak? Satu. Kemudian yang kedua adalah berbicara mengenai TEFA. Jadi pertanyaannya Pak, kalau kami baru mulai tentu jangan kita harapkan bahwa kita akan mendapatkan penghasilan yang besar gitu. Nah apakah diakui kalau seandainya kita kecil-kecilan misalnya menanam budidaya apalah taman pangan misalnya, oleh karena kebetulan ini kan yang diajarkan adalah taman pangan. Nah misalnya budidaya lombok tadi atau sayur-sayuran. Sementara kita tahu bahwa kalau kita mengambil yang budidaya taman pangan tersebut itu masanya tidak lama Pak. Ibu Aryani dilatih bagaimana nanti penyelarasan di sekolah, bukan instan jadi pada saat itu. Jadi yang dilatih mungkin yang dipanggil pada saat itu hanya project, jadi pilot project. Seperti inilah kira-kira nanti situasinya. Karena penyelarasan itu konsepnya sekolah itu punya mitra. Nggak bisa ibu mikir tetap sekolah kerja menyelaraskan dengan orang yang tidak ada itu. Artinya sekolah itu carilah mitra sehingga ini bisa terjadi. Jadi di dalam mitra
Kemarin kan ada, tapi lagi ke 13. Itu di upgrade saja. Ke 13 itu disesuaikan dengan CP. CP kejuruannya. Karena ada itu akhlak mulianya seperti apa yang diharapkan dunia usaha industri. Dan kita ingat CP itu atau kurikulum itu minimal. Kalau minimal itu nggak boleh dikurangi. Tugas penyelesaian ini adalah menambah. Jangan kalau ini nggak penting, itu standar minimal. Jadi tidak boleh dikurangi, boleh ditambah. Nah, konsepnya ini harus punya MU, punya mitra dunia usaha, sama-sama di sini, termasuk menyusun bersama-sama penguatan aspek soft skill-nya dan karakter kebekerjaan melengkapi aspek hard skill yang sesuai kebutuhan dunia usaha atau dunia kerja. Dunia usaha, dunia kerja itu dunia usaha mitra kita. Kalau bisnis tanaman pangan, taruhlah padi, bisa dengan mereka pertanian, siapa ahlinya di situ? Ini CP. Nah, dibuat ada kolom-kolomnya. Ini CP, lalu menurut dunia usaha industri, apa yang ditambah? Kalau mereka tidak menambah, buatlah di situ. Menurut guru produktif, apa yang kira-kira ditambah? Melakukan penyelarasan itu di sekolah dengan dunia usaha industri, sehingga adalah kurikulum hasil penyelarasan. Kalau kalian kemarin di sana tidak ada menghasilkan kurikulum. Nah, gitu ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Kita mengembangkan diri itu apa yang kita kembangkan? Kita diklat. Setelah diklat, kita implementasikan, kita citrakan, kita embaskan, ada fotonya. Baru saya mengembangkan diri. Banyak yang mengatakan pengembangan diri itu adalah sertifikat situ kena aku menempel nama aku untuk lagi kirim. Karena aspek plagiatnya sulit. Diminta oleh IKM itu dilakukan. Karena tadi katakan adalah perbaikan pembelajaran. Kalau perbaikan pembelajaran mulai dari kurikulum, mulai kita mempelajari karakteristik murid, mulai nanti gaya belajar murid. Itu kan ada 3, bagaimana mengajar berefisiensi. Itu yang harus supaya murid ini menguasai kompetensinya maksimum. Karena dianggap sekarang ini masih proses pembelajarannya kurang tepat. Nah, untuk bisa menjadi profesional itu siap pakai, siap segalanya. Jadi ini tadi PBL dibuat, ditelaah CP-nya sampai modalnya. Kalau ada gagal, di mana kegagalannya? Tidak ada yang tidak naik kelas. Hanya seperti saya bilang, gimana itu Pak? Kalau dia itu jarang masuk. Nah, akan ada yang seperti SP1, SP2, SP3. Kalau SP3 sudah keluarga. Kalau jadi wali kelas, ada BPBK-nya. Ini sudah seminggu nih. Apa yang harus dikerjakan sebagai seorang wali kelas? Kunjungi ke rumahnya. Jangan malah duluan. APK ini yang disusun program, baik bangunannya, infrastruktur, itu diusul melalui program. Nah itu ya. Nah apakah, saya bilang tadi, apakah kalau ini gagal boleh yang lain? Ya tergantung regulasinya. Tapi kalau selama APK 3 tahun, tak bisa pegang yang lain, karena include di proyek pengembangan sekolah PK itu. Karena tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga sampai dia lulus. Nah, apa yang diperlukan itu ada di CP. Untuk kelas 10 baru ini peralatan yang diperlukan. Berarti itu Pak yang diusul. Kalau kelas 10 sudah pakai traktor, usullah traktor. Oh, traktor ini nanti di kelas 11. Nah, di situ makanya diarahkan dari pusat. Ini diarahkan. Kalau untuk tahun pertama ini. Jadi pusat juga tidak lepas sembarangan, disesuaikan dengan alur dari CP yang diperlukan oleh SMKPK dengan program keahlian yang sudah disetujui. Nah, kalau nanti ibu di akuntansi itu tidak dapat bantuan, tapi pengimbasan pembelajarannya. Jadi pembelajarannya yang diimbas. Jadi nggak bagi-bagi bantuan. Sekolah lain juga begitu. Bukan sekolah lain ini dapat bantuan peralatan, tapi pengimbasan dalam bentuk pembelajaran. Nah, kalau peralatan, siapa yang ada agrobisnis di sini tanam-tanam selain SMK Karet? Nanti Mataram. Nah, mereka kalau di sini ada peralatan,
boleh pinjam alat. Itu konsekuensinya. Ketika di sini ada lab, mereka tidak punya, boleh di sini labnya. Boleh pinjam guru, tenaga ahlinya. Boleh pinjam peralatan karena itu punya pemerintah, bukan punya SMK. Raden. Nah, itu Bu ya. Lalu Bapak memori dikembangkan, dibaca pedomannya bahwa kita itu mengajar sama seperti kondisi di dunia usaha industri. Jadi tidak besar kecil ya, Pak. Jadi kalau Bapak mengajar tentang PBL, tentang topik apa, itu sama persis dengan di dunia usaha industri. Izin, faktor itu. Kenapa TPA itu diperkuat? Karena dunia usaha industri terbatas. Makanya sekolah harus punya TPA. Ada peralatan, tidak skala besar. Harapan kita, oh ini bengkel nih, banyak pelanggannya. Lalu anak ini nggak usah nanti berpikir aku ini karyawan Yamaha, lulus aku nih orang itu orang bukan banyak mendirikan bengkel, pemuda sekian, lalu buatlah ya bengkel servis. Harus proses pembelajaran diperbaiki supaya sampai yang diharapkan minimal sampai sini. Kalau saya mengamati banyak sekolah sampai sini sampai 7, karena yang 8 ini orang berpikir di mana tempat penyerapan tenaga kerja. Terima kasih. Guru-guru, saya tidak bisa banyak membantu seperti memegang anak burung yang kita umur. Kalau anak burung itu kita kadang dia akan mati, kalau diumbari dia akan hidup, tergantung ilmu. Kalau ibu bapak mengembangkannya, ilmu itu hidup. Kalau ibu tidak mengembangkan, habislah untuk ibu sebagai pengetahuan saja, tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu, ini sangat menentukan menurut saya. Ibu bapak bisa mempraktekkannya sesuai itu individual, karena ibu praktek individual nanti dibawalah ke sekolah. Jadi kita tetap optimis bahwa SMK Raden Betuah ini tumbuh berkembang dan unggul dari SMK yang lain. Amin. Pesan saya, siapapun kepala sekolahnya, jangan tergantung kepala sekolahnya kalau mau berbuat baik. Itu saja. Artinya tidak terlalu berkenan, mohon dimaafkan. Ya, karena ada bahasa mereka demikian, tidak ada gading yang tak retak. Kalau tidak retak itu namanya besi, bukan gading. Terima kasih. Saya lupa dulu itu tadi. Jadi mohon maaf apabila ada tutur kata.